25 Juni lalu, seorang penjual bakso diperiksa pihak kepolisian Kembangan, Jakarta Barat setelah kedapatan dengan sengaja meludahi mangkok bakso sang pembeli pada 22 Juni. Saat pemeriksaan, pelaku mengaku sengaja meludahi mangkok tersebut agar si pembeli ketagihan dan terus membeli dagangannya. Agak aneh bukan? Menurutnya, hal ini merupakan amalan penglaris yang ia pelajari dari seseorang di kampung halamannya di Jawa Barat. Tak hanya pedagang keliling, pemilik warung bakso di Surabaya juga diduga melakukan hal ganjil sebagai penglaris. Hal ini diketahui setelah seorang karyawan yang merahasiakan namanya mengunggah pengalamannya bekerja. Selama bekerja 6 tahun, para karyawan dilarang keras menuangkan kuah bakso ke mangkuk pembeli. Namun ketika sedang ramai pembeli, ibu pemilik warung tiba-tiba menerima telepon yang lama dan bapak pemilik warung pun sedang tak ada. Si karyawan berinisiatif untuk menuangkan kuah bakso ke mangkuk pembeli. Namun secara tak sengaja, ia justru menemukan sebuah celana dalam berwarna hitam berada di dasar panci besar. Tak hanya itu saja, seorang paranormal bernama Ki Joko Lelono bahkan mengklaim jika wilayah Pasuruan, Jawa Timur, 60% pedagang menggunakan penglaris. Mereka menggunakan metode air yang telah didoakan, lalu dicampur dengan makanan yang dijual. Banyaknya pedagang yang melakukan hal ganjil untuk membuat dagangan laris manis, membuat tim on the spot ingin lebih dalam meneliti tentang apa sebenarnya penglaris. Inilah Misteripedia, penglaris yang bikin dagangan laris manis versi on the spot. Banyaknya kasus-kasus pedagang yang diduga menggunakan penglaris membuat kita bertanya-tanya, apakah penglaris itu sebenarnya dan apa tujuannya? Penglaris adalah satu istilah yang akrab dengan masyarakat tradisional konvensional di Indonesia ini. Ya, istilah ini berkaitan dengan cara-cara berkaitan dengan dagang, ya, jualan, di mana seseorang ingin mencari upaya yang instan, cepat, agar jualannya laku bagaimana. Ya, artinya apa? Bahwa seseorang ini dengan instan, dengan cepat ingin laris dagangannya dengan meminta bantuan satu dunia lain, dunia gaib. Ya. Masyarakat etnik kita sangat kenal dengan cara-cara ini. Meskipun saya kira di dalam masyarakat etnik ini tidak diperbolehkan sebetulnya. Nanti saya sampaikan bagaimana Primbon Jawa melihat cara pandang Primbon ini, saya kira juga disalah, apalagi agama. Secara umum, penglaris bisa diartikan sebagai sebuah metode yang dipercaya dapat melariskan hasil dagangan secara mistis atau dengan bantuan jin, sehingga dapat dengan cepat memperoleh kekayaan. Dalam dunia usaha, namanya persaingan pasti ada. Ada pedagang yang menjual barang dan makanan serupa atau sejenis, atau lokasi para pedagang produk sejenis ini cenderung berdekatan. Hal ini membuat para pedagang memutar otak dan berstrategi bagaimana cara meluluhkan hati para pelanggan. Ada yang meningkatkan kualitas produk atau rasa makanannya. Ada juga yang membuat tempat usahanya unik agar bisa menarik perhatian pembeli. Sayangnya, walau ada opsi lain, sampai hari ini masih ada pedagang yang memilih menggunakan penglaris. Bagaimana perjalanan dan kebudayaan yang melatar belakangi hal ini? Nah, penglarisan ini lebih banyak sebetulnya bertanya kepada orang-orang barangkali yang dianggap dukun, ya. Dia memberikan persyaratan dengan bayar mahar tertentu, ya. Lalu dengan upaya tertentu akan diberikan jalan, dan itulah yang oleh agama tentunya cara-cara itu banyak dianggap salah dari agama. Inilah yang dianggap nyeleneh sebetulnya, ya. Dan kalau saya tambahkan, sebetulnya budaya Jawa terutama yang saya pahami itu nyeleneh juga dilarang, karena di dalam Primbon saja sebetulnya bukan meminta dunia lain,
makhluk-makhluk gaib, tetapi dengan cara-cara perhitungan-perhitungan. Jadi selalu dalam arti yang positif, mengajak kepada tata cara yang berketuhanan sebetulnya. Jika kita lihat kasus-kasus yang ditemukan, ada berbagai jenis penglaris. Ada yang putih atau positif yang lebih bersifat sebagai pelindung. Ada pula penglaris hitam yang bersifat negatif. Kalau dari segi mistis metafisika, sebenarnya penglaris sendiri ada beberapa nih, Mas. Ada yang hitam dan ada juga yang putih. Tetapi kalau putih ini sebenarnya mengacu pada pakem-pakem ilmu-ilmu tertentu dalam artian ajaran kejawen. Tapi kalau yang hitam, karena sifat dari penglaris sendiri itu sebenarnya memaksa. Jadi memaksa pembeli yang semula sebenarnya tidak mau ke situ, ingin ke situ gitu. Tapi kalau kita lihat secara pengasihan, ini salah satu dari segi putihnya. Pengasihan di sini memang menggunakan beberapa perhitungan-perhitungan tertentu. Jadi bisa perhitungan kejawen, juga ada perhitungan secara feng shui, salah satu contohnya itu, dan menghitung waktu di mana orang ini akan rugi, untung ataupun pas hari apesnya. Tapi kalau yang sifatnya sudah penglaris, itu memang ada yang sudah mereka meminta bantuan itu dengan makhluk astral ataupun dengan jimat-jimat tertentu yang di situ pasti ada perjanjian, dan ini juga nanti akan menjurus kepada pesugihan juga, yang pasti akan datang ke penasihat spiritual ataupun ke paranormal. Dan kalau orang yang datang ke situ dimintai mahar nanti dan syarat-syarat tertentu, dari syarat yang hanya membawa kembang setaman sampai dalam ini juga tumbal. Selain penglaris tanpa menggunakan media, ada juga penglaris hitam dengan menggunakan media seperti kain kafan, celana dalam, ludah, dan azimat. Kalau menggunakan media ya, sebenarnya ini lebih marak di beberapa penglaris untuk kuliner gitu, walaupun tidak semua. Contoh-contohnya misal menggunakan benda-benda tertentu gitu, dari benda pusaka sampai mohon maaf benda-benda yang dikesan itu jorok atau menjijikan. Karena jin di sini kan suka dengan hal-hal yang kotor contohnya, sehingga masakan itu kemudian akan diberikan seperti penyedap ya, dalam artian penyedap metafisika yang tidak terlihat, sehingga orang yang merasakan ini seperti kecanduan nanti, ketagihan, karena efek dari hipnotis yang ditimbulkan. Penglaris dengan menggunakan media kerap menggunakan benda seperti celana dalam, jimat, ludah, hingga kaki berborok untuk dicampur ke dalam makanan yang dijual. Sedangkan metode non-media kerap menggunakan air bermantra maupun menggunakan jasa jin untuk menarik pelanggan dan membuat rasa makanan menjadi memikat. Meski sulit dibuktikan dan belum tentu bisa dipastikan, ada beberapa indikasi terkait sebuah tempat apakah menggunakan penglaris atau tidak. Simak info lengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.